Para sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin memperlihatkan tentang benih pohon kurma nih ya. Ini bibit pohon kurma ini ya. Ini bibit yang tumbuh sendiri nih ya, tumbuh sendiri dari biji ya. Ini tumbuh sendiri dari biji. Itu terlihat ada ini ada apa sih namanya, bijinya masih ada ya. Nah, ini adalah bibit kurma. Jadi kurma ini tumbuh sendiri dari bijinya, yang kadang-kadang pengolahannya itu tidak semuanya sama. Jadi seperti kita ketahui kalau kurma yang dijual itu dari Arab sana sudah diolah. Sebenarnya pengolahannya dengan pertama jadi buah kurma yang masih warnanya kuning itu diolah dengan direbus dulu beberapa lama sampai air mendidih ya. Kemudian kurmanya dijemur sehingga itu kusut, buahnya jadi kusut, warnanya coklat dan kemudian dijemur ya sehingga kering. Jadi banyak sekali kurma yang dijual di Indonesia memang teksturnya banyak yang seperti itu, jadi teksturnya kering. Tetapi tidak semua kurma itu diolah dengan cara seperti itu. Kalau dilihat, terutama yang dijual di pasar di Arab ya, kalau di Indonesia karena jauh mungkin sudah diolah dengan cara seperti itu. Jadi ada kemungkinan bijinya tidak bisa ditanam. Nah, ini mungkin dari biji yang tidak diolah ya. Jadi dari biji kurma orang beli langsung di Arab sana. Kemudian teksturnya biasanya beda. Dari kurma yang bijinya bisa tumbuh itu adalah dari kurma yang biasanya lembek ya, tidak kusut dan kering ya. Biasanya kalau yang kusut dan kering itu pengolahannya berbeda, dia direbus dulu sampai mendidih beberapa lama baru diangkat, kemudian dijemur sampai kering. Nah, ini biasanya kalau yang diolah seperti itu tidak bisa ditanam, bijinya sudah mati karena sudah matang ya. Kemungkinannya ya kecil, mungkin adalah yang beberapa yang bisa tumbuh, tapi itu sangat jarang karena pada dasarnya bijinya sudah matang dan mati, jadi tidak akan tumbuh. Tetapi ini kok ada yang tumbuh. Nah, jadi ini kemungkinan dari buah kurma yang tidak diolah. Jadi biasanya ada oleh-oleh dari orang yang beli di Arab ya, itu dari kurmanya tidak diolah dengan cara direbus, jadi dia hanya dijemur sampai kering saja sehingga bijinya masih bisa tumbuh seperti ini ya. Nah, cuman apakah biji kurma ini bisa dibesarkan? Jadi menurut yang saya baca dari literatur mengenai pohon kurma, itu pohon kurma tidak bisa budidayakan kalau yang dari biji. Jadi atau istilahnya kalau ini ada yang menasihati kalau nanam kurma atau budidaya kurma itu jangan dari biji ya, tapi lebih baik jadi biasanya mereka menggunakan bibit yang diperoleh dengan cara kultur jaringan. Mengapa begitu? Nanti penjelasannya. Kalau kurma yang ditanam dari biji itu kecenderungannya adalah kurma jantan. Jadi kurma yang ditanam dari biji itu 75% akan menjadi kurma jantan. Jadi kalau kita nanam 100 biji tumbuh semua ya. Nah, itu yang 75 jantan, sedangkan yang betina hanya 25%. Nah, itu keterangannya begitu. Jadi jangan nanam dari biji. Dan itu ketahuannya kapan? Nah, kita tidak bisa mendeteksi atau mengetahui pohon kurma ini mana yang jantan dan betina kalau
belum berbuah gitu. Nanti kalau sudah pada masanya berbuah baru kelihatan kalau ini adalah ternyata kurma jantan. Nah itu proses berbuah kurma itu sangat lama ya. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua, jadi jeleknya kalau nanam dari biji itu kurmanya akan berbuah setelah 7 tahun masaknya baru berbuah ya. Jadi kalau kita nanam dari biji dari kecil dibiarkan, ternyata setelah 7 tahun itu kok kurmanya kurma jantan. Nah kan itu rugi nunggu ya, jadi ruginya banyak banyak sekali. Nah makanya kalau dari kultur jaringan itu mereka mengambil misalkan dari ininya, dari apa sih namanya, pucuk, dari pucuk daun ya, dari pucuk yang akan jadi buah mungkin atau tunas yang masih muda sekali, kemudian mereka ambil itu kemudian dikultur jaringan ya, tentu dari pohon kurma betina gitu loh. Jadi bukan pohon kurma jantan. Nah maka dengan teknik kultur jaringan, maka dari satu benih atau satu mereka sampel itu bisa dibuat anakan sampai ribuan jumlahnya. Jadi nanti dari satu bibit jadi ribuan benih dan itu semuanya betina gitu. Nah ini memang mereka tetap menanam juga yang kurma, atau jadi kultur jaringan itu mereka selain membuat kultur jaringan untuk bibit betina juga membuat untuk bibit jantan. Nah itu dari 75 atau ya dari 25 kurma betina itu hanya butuh satu kurma jantan. Jadi kalau terlalu banyak kurma jantan itu sia-sia. Jadi tetap kurma jantan itu harus ada, cuman jumlahnya tidak usah terlalu banyak. Jadi perbandingannya hanya 1:25 begitu. Jadi nah kemudian yang pertama itu. Nah yang perlu diketahui juga bahwa pohon kurma ini kalau disamakan dengan yang ada pohon-pohon di negara kita, seperti ada pohon kelapa, ada pohon sawit, itu mungkin bayangan kita seperti itu. Atau kalau kita sudah pernah melihat buah pohon sawit, dipikirnya bahwa kurma itu seperti pohon sawit. Ternyata tidak ya. Jadi kalau sawit itu mirip dengan kelapa, tetapi kurma tidak mirip dengan kelapa. Dan kalau dilihat memang bijinya beda. Biji sawit dan biji kelapa itu bisa dibilang mirip ya, karena ada sabutnya ya, ada cangkangnya, terus kemudian di dalamnya tuh ada buah ya, ada apa namanya, dagingnya. Jadi itu sama dengan kayak kelapa ya. Hanya bedanya di pohon sawit itu nggak kelihatan ada airnya di dalam buahnya itu, tetapi ada sabutnya dan ada cangkangnya, ada cangkang di dalamnya juga ada daging buahnya, sama seperti pohon kelapa. Jadi kurma itu berbeda dengan kelapa. Kurma itu mirip dengan pohon salak ya, mirip dengan pohon salak. Jadi dia setelah tumbuh itu banyak tumbuh anakan. Kalau kita di Indonesia sudah biasa tuh melihat pohon salak, jadi banyak sekali anakannya. Jadi kalau nanam dari anakan itu akan sama dengan induknya. Jadi misalkan itu jantan, ya anakannya jantan semua. Kalau itu betina, anakannya kan betina semua. Nah kemudian mirip juga dengan pohon seperti itu loh, palem merah. Ada palem merah itu juga kalau tumbuh itu kan banyak itu anaknya. Nah itu sama kayak kurma juga seperti itu. Nah itu pengetahuan saja. Jadi kalau kita melihat, mungkin kita kalau melihat dari pohon yang sudah berbuah, itu bisa salah karena dipikirnya mirip kayak pohon di sini gitu, kayak pohon palem atau yang ada buahnya, atau kayak pohon kelapa gitu ya. Tapi lihat pohon palem itu yang ada buahnya itu, kalau diambil buahnya itu ada sabutnya ya, di tengahnya baru ada dagingnya, daging buahnya. Nah itu mirip dengan kelapa, beda ya sama kurma. Kalau kurma tidak begitu. Kurma itu justru
dagingnya ada di luar, kemudian bijinya di dalam. Dan itu kalau dicabut ya, dicabut itu ini bukan akar serabut. Kalau pohon kelapa itu akarnya serabut ya. Tapi kalau kurma itu akarnya akar tunjang. Jadi akarnya ke bawah terus itu. Jadi ke dalam, jadi kuat dia. Jadi pohon kurma itu akan lebih kuat terhadap angin yang kencang dibanding pohon kelapa, sebenarnya begitu, karena akarnya itu menjulang ke bawah. Beda sekali dengan pohon kelapa. Nah, itu saja mungkin pengetahuan tentang pohon kurma agar mungkin kita tidak terlalu buta mengenai pohon kurma dan juga tidak salah dalam mengambil keputusan atau membeli bibit. Nanti kalau membeli bibit sembarangan padahal mereka menanamnya dari biji. Nah, yang akan dapat itu kebanyakan adalah biji buah pohon jantan ya. Nah, begitu saja. Semoga bermanfaat.